Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala nikmatillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yedi Mardiansyah selaku dosen pengampu praktikil ibadah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara berhaji. Sebelum kita masuk ke tata cara ibadah haji, apa sih yang dimaksud dengan haji? Haji di dalam kitab Durusul Fiqhiyah jilid 1 yaitu Adz-Dzahabu ila Makkah al-Musyarrafah li ziyaratil Ka'bah al-Mu'azzamah, yaitu pergi ke Mekah untuk ziarah ataupun untuk berkunjung ke Ka'bah yang suci. Tata cara ibadah haji yang pertama yaitu memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Nah, laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. Nah, untuk yang kedua yaitu niat ihram haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati dan membaca nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihalillahi ta'ala, yang artinya aku niat melaksanakan haji sekaligus umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat tersebut diniatkan ketika memulai ihram. Setelah niat ihram, kemudian membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram. Saat jalan melandai, menanjak, atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram, talbiyah adalah bacaan yang disunahkan ketika seseorang yang telah niat haji dan umroh. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah muakkad. Bagaimana bacaannya? Yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu wukuf di padang Arafah. Berkumpul pada Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakannya dengan cara jamak takhir atau qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Nah, pada saat di Musdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Nah, pada saat di Musdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun, yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Nah, setelah itu, jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Yang selanjutnya itu melontar jumroh Aqobah. Nah, setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil. Dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, waktu melontar jumroh biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. Nah, kemudian setelah melontar jumroh, kita akan melakukan tahallul awal. Nah, setelah melontar jumroh Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram kecuali bersetubuh atau jima, yaitu melakukan hubungan suami istri. Nah, adapun bacaan doa tahallul yaitu Allahumma ij'al likulli sya'rin nuron yaumal qiyamah,
yang artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku potong ini pada hari kiamat nanti. Nah, setelah tahallul awal, barulah melakukan tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga atau pada tanggal 10 Zulhijjah, dapat langsung pergi ke Makkah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Nanti yang 9 yaitu sa'i. Setelah melakukan tawaf ibadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dianjurkan untuk menghadapkan badan ke arah Ka'bah. Nah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, abadan bima abada Allahu bihi wa rasulih, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian ketika mengerjakan sa'i dianjurkan membaca doa berikut ini sambil doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah, setelah itu dilanjut dengan tahallul kedua atau tahallul tsani. Nah, dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melempar jumroh Aqobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dengan demikian, bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri. Nah, untuk yang selanjutnya itu mabit di Mina. Mabit di Mina. Jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melempar jumroh Aqobah. Sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah, barulah mereka melontar 3 jumroh, yaitu Ula, Wusto, dan Aqobah. Masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Nah, hal yang sama pun dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Namun, ada juga para jamaah yang melontar ketiga jumroh hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal. Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumroh sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya, mereka disebut nafar tsani. Nah, dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu dan haji qiron, selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tetapi, bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad, masih diharuskan mengerjakan umroh, yaitu dimulai dengan ihram untuk umroh, lalu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai umroh, berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah hajinya. Nah, adapun bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci Makkah dan kembali ke tanah air, harus melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Caranya sama saja dengan tawaf ifadah, tetapi pada tawaf wada tidak disertai dengan sa'i dan dengan berpakaian biasa. Itu tadi. Nah, mungkin itu tadi tata cara ibadah haji, urutan dan bacaannya yang perlu kita ketahui. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.